Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Nisa. Bu Indah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Nisa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Indah, ada kesibukan apa nih Bu hari ini Bu? Oh, saya sedang tidak sibuk Bu Nisa karena baru selesai mengajar. Iya baik, terima kasih Bu Indah. Nah tadi kan Bu Indah sudah pernah menyampaikan kepada saya pada jam istirahat ya Bu ya, bahwasanya Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas dan meminta saya untuk melakukan supervisi. Betul begitu Bu Indah? Iya betul Bu Nisa. Ya, baik Bu Indah. Nah sebelum supervisi kita lakukan nanti ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan kepada Bu Indah. Yang pertama yaitu apa sih kompetensi yang Ibu Indah inginkan dari supervisi yang dilakukan nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam menggunakan alat peraga Bu Nisa berupa IT ya. Kemudian saya juga ingin memvariasikan sumber belajar siswa agar lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Seperti itu ya Bu Indah ya? Iya. Baik, dari beberapa kompetensi tadi yang telah Ibu Indah sebutkan kepada saya, kompetensi mana yang ingin Ibu Indah fokuskan ketika saya amati supervisi di kelas nanti? Kompetensi menggunakan alat peraga berupa IT atau penggunaan Chromebook dan infocus dalam pembelajaran Bu Nisa. Baik, ya berarti tentang kompetensi penggunaan IT ya Bu ya? Iya. Itu yang ditekankannya. Baik Bu Indah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Apa sih indikator yang ingin Ibu Indah capai dari penggunaan IT tadi? Indikatornya yaitu ketika saya mengajar dapat menggunakan Chromebook dan infocus dengan baik dalam menyampaikan pembelajaran yang ingin saya terapkan. Seperti itu ya Bu Indah ya. Terima kasih Bu Indah. Dan ini Bu Indah, apa yang Ibu Indah ingin lakukan untuk mencapai kompetensi dari yang hendak dicapai tadi? Ya, saya akan belajar kepada rekan yang telah melaksanakan pembelajaran menggunakan pembelajaran IT di kelas Bu Nisa. Nah, jadi dengan rekan lain ya Bu Indah ya? Iya. Seperti itu ya caranya ya. Nah, bagaimana jika nanti ketika penggunaan IT ada hambatan atau ada kendala Bu Indah? Nah, bagaimana cara untuk menghadapi hal tersebut? Ya, kendala yang akan ditemui mungkin saya masih belum bisa terbiasa mengoperasikan Chromebook atau instalasi infocus di kelas ya Bu Nisa. Seperti itu. Nah, dari kendala tadi, Bu Indah apa yang akan Ibu Indah lakukan untuk menanggulanginya? Ya, mungkin saya akan meminta bantuan operator sekolah untuk mempelajari mengoperasikan Chromebook dan instalasi infocus di kelas. Jadi dengan bantuan operator ya Bu Indah ya? Ya, dengan bantuan operator. Nah, selain itu Bu Indah siapa yang akan mengingatkan Ibu supaya apa yang direncanakan Ibu itu dapat tercapai? Ya, kalau Ibu Nisa tidak sibuk, saya akan meminta bantuan kepada Ibu Nisa ya. Bukan cuma hanya Bu Nisa, mungkin saya juga akan meminta bantuan kepada Bu Indri selaku rekan saya di kelas 2. Ya. Seperti itu ya Bu ya, Iya. minta bantuan rekan lain ya Bu ya, Iya. berkolaborasi seperti itu ya. Sekali Bu. Nah, kapan ini Bu? Kapan Ibu akan melaksanakan belajar menggunakan IT dengan tadi ya Bu ya, yang telah disebutkan ya Bu ya, dalam kelas Jawa dan sebagainya, itu kapan itu? Ya. Hari ini sebelum pulang sekolah, yang pertama saya akan mendatangi Bu Indri dulu untuk mengingatkan rencana yang telah saya susun. Kemudian besok di sela jam istirahat, saya akan mendatangi Pak Andri yang saya sering lihat beliau menggunakan IT dalam kelasnya Bu Nisa. Nah, kemudian beberapa hari ke depan saya akan belajar menggunakan Chromebook kepada operator sekolah serta instalasi infocus. Oh ya, berarti tadi selain hari ini langsung mulai belajar, besok juga ya Bu ya dilanjutkan untuk belajar kembali ya Bu ya dengan rekan lainnya. Ya, baik sekali Bu Indah. Terima kasih ya Bu Indah atas waktunya. Semoga apa yang telah Ibu Indah siapkan nanti ketika supervisi berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Baik Bu Indah, kita akhiri percakapan ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nisa.
tidak ada yang menjahili teman. Nah, karena sudah siap belajar. Oke, sebelum memulai pelajaran, siapa yang hari ini tidak masuk? Oh, nggak tahu. Ya, siapa lagi selain Alesta? Selain Alesta, siapa lagi? Ada lagi? Udah, Alesta aja. Ya, udah. Kalau tidak Alesta saja, kita mulai pelajarannya ya. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Oke. Sebelum masuk ke pelajaran, kita tahu dulu. Nah, kalian itu berangkat sekolah itu naik apa? Ada yang kalau jalan kaki, kalau jalan kaki dari rumah kalian ke sekolah itu menyeberang jalan tidak? Jalan, kalau kalian dari sana ke sini nggak menyeberang, dari situ ke sini nggak menyeberang. Nyebrang, ya. Nah, kalian sudah tahu belum cara menyeberang jalan yang benar? Ya. Oh iya, belok kanan kiri. Ya, sesuai materi hari ini tentang berhati-hati di mana saja. Jadi, nanti kita akan membahas materi tentang berhati-hati di mana saja ya anak-anak, dan cara-cara menyeberang jalan yang benar. Oke, nih Ibu punya video ya, perhatikan baik-baik videonya. Lo Merdeka, debatnya berhati-hati di mana saja. Kita akan bahas halaman 45 sampai 51 dulu ya. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana keadaan adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah sekarang adik-adik, kita akan membahas berhati-hati di mana saja. Coba kita lihat di sini, ini ada anak-anak teman kita ya, teman-teman kita. Ada yang menggunakan membawa ini ya, kertas bertuliskan S, E, L, A, M, A, T. Selamat. Nah, tapi di sini ada lagi tulisannya U, E, A, M, A, K, A, E. Ulangi sebelum Karina ya. Utamakan. Jadi kalau kita baca seluruhnya, utamakan selamat. Utamakan selamat. Nah, ini mereka lagi jalan di trotoar ya. Ini tuh namanya trotoar. Jadi kalau di jalan raya, di pinggir-pinggirnya kanan dan kiri itu ada jalan seperti ini. Ini adalah jalan untuk pejalan kaki. Jadi nggak boleh jalan di jalanannya, jadi harus di sini. Nah, tujuan Oke, jadi kalian pernah nggak di jalan ketemu ini nih, ketemu jalan kayak gini? Pernah. Ya, jadi nanti kalau kalian di jalan raya, jalannya di trotoar, tempat pejalan kaki. Jangan turun di jalan rayanya, nanti ketabrak ya, paham? Oke, lanjut. pelajaran kita, pertama kalian dapat berbicara dengan volume yang tepat sesuai keadaan dan tempat berbicara. Kalian dapat menyimpulkan nama tempat berdasarkan informasi berupa ciri-ciri tertentu. Kalian dapat menulis di sebagai kata depan dan awalan yang benar, ya. Kemudian kalian dapat menulis cerita dengan alur awal, tengah, dan akhir. Nah, kita mulai dengan siap-siap belajar. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang sedang dilakukan kedua anak tersebut? Kita lihat ya. Di sini ada lampu merah. Ya, ini namanya lampu merah. Kalau ini lampu merah. Nah, kalau yang ini adalah lampu penyeberang jalan. Nah, kalau ada Jadi
jalan nunggu lampu yang gambar orang itu warna hijau, tandanya itu menyeberang. Kalau lampu yang gambar orang itu warna merah itu nggak boleh nyebrang, soalnya kendaraan yang dari kanan kiri itu lagi jalan. Seperti itu ya. Ini yang hijau. Kalau yang merah yang menyala, berarti nggak boleh nyebrang. Nanti dulu. Nah kalau hijau berarti boleh nyebrang. Nah ini hijaunya nyala, jadi teman kita lagi nyebrang. Ya, jadi yang dilakukan mereka adalah menyeberang. Jalan. Kemudian disebut apakah garis-garis yang ada di jalan? Coba kita lihat ya. Nah garis ini maksudnya. Adik-adik tahu nggak namanya? Nah itu namanya zebra cross. Ya, ada yang nggak tahu sih itu garisnya namanya garis apa? Garis itu yang untuk menyeberang jalan itu namanya zebra cross. Iya. Tadi apa katanya? Brian? Iya. Itu disebut zebra crossing. Zebra Zebra crossing. Jadi kenapa disebut zebra cross? Karena kan dia mirip kuda zebra ya. Kuda zebra tuh hitam putih. Jadi disebut zebra cross. Sekarang kita mau bacalah cerita berikut bersama teman Devian. Ya, ada gambar penyeberangan lagi nih. Ya, maju, kita tunggu dulu. Ya. Nah, kita baca ya. Para siswa akan pergi ke taman. Merida mengajari cara menyeberangi. Baca sama-sama ya. Yang semuanya. 1, 2, 3. Yang aman. Tunggu sebentar. Tengok kanan, lalu tengok kiri. Sesudahnya tengok kanan lagi. Namanya 4T. Davi tidak menyeberang lebih dahulu. Kataku tidak, tunggu Davi, kita akan menyeberang bersama-sama. Berdirilah bersama teman-temanmu. Jawab Davi, baik Bu. Nah itu ceritanya ya adik-adik ya. Jadi kalau menyeberang jalan itu kalian tidak boleh terburu-buru. Harus memperhatikan lampu-lampunya dulu dan harus tunggu sebentar. Nggak boleh langsung lari dulu. Nantinya dari sana ada mobil tetap. Jadi yang pertama itu apa? Harus tunggu sebentar. Lalu yang kedua tengok kanan dulu. Habis tengok mana tengok kiri. Habis tengok kiri tengok kanan lagi. Jadi namanya 4T. Tunggu sebentar. Tengok kanan, tengok kiri, lalu tengok kanan lagi. Kenapa dari ini kamu? menyeberang itu lebih baik bersama teman-teman. Ya, jangan sendirian. Nah, jadi adik-adik kembali lagi dengan Kak Alina di online. Oke, jadi tadi videonya sudah paham ya? Nah, jadi coba ibu mau tanya dari 3 kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba ibu tanya, siapa yang bisa menjelaskan 4 tahapan menyeberang? Ngaco. Ya, Ahmad. Gimana Ahmad tahapannya? Yang pertama apa? Tunggu sebentar. Terus yang kedua? Tengok kanan, tengok kiri. Terus yang keempat? Tengok kanan lagi. Oke, nih ibu. Ini contoh ya, ada di sini ya. Ibu kasih
Sekarang ibunya bawa mobil truk. Oh, naik sepeda. Terus gimana? Tuh, jangan langsung nyebrang. Tunggu sebentar. Terus tengok kanan, tengok kiri, lalu tengok lagi. Yuk, bareng-bareng nyebrang. Oke. Ya, jadi anak-anak semuanya sudah paham cara berjalan menggunakan apa? Ya, ada yang belum paham. Siapa yang belum paham menggunakannya? Belum paham. Belum paham. Kalau belum paham, nggak apa-apa, ngomong. Belum paham? Ya, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya tapi satu kelompok satu saja, ya. Satu kelompok satu saja. Nanti mengerjakan bagian-bagian partai, ya. Nanti dalam kelompok yang tulis namanya siapa aja, ya. Namanya siapa aja. Tempel. Kalian membuat cerita. Membuat ceritanya seperti ini. Yang pertama, sebentar, misalkan. Yang kedua, tengok kanan. Yang ketiga, tengok kiri. Kan satu kelompok satu, ya. Bisa, masa nggak bisa menulis? Ditempel dulu sama
sebentar, lalu tengok kanan, yang kedua, yang ketiga tengok kiri, bukan yang kedua tengok kiri ya. Oke, yang kedua, ya, tunggu sebentar. Yang kedua, tengok kanan. Yang ketiga, ya, tengok kiri. Yang keempat, tengok kanan lagi. Tangan depan ya. Kembali lagi bersama saya di kegiatan percakapan pasca observasi. Akan kembali saya Nisa Nurhairi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 1 Jari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Di sini saya senang sekali hari ini saya ditemani oleh saudara saya Bu Ibu Indah Fajarwati yang telah bersama-sama dalam kegiatan observasi kemarin. Dan alhamdulillah ada juga Ibu PP saya, Ibu tercinta, Ibu tercinta saya, Ibu Pipin dan Setia Soalnya. Assalamualaikum Ibu Indah, Ibu Pipin. Bagaimana kabarnya Ibu Pipin, Ibu Indah? Sehat. Bisa bagaimana? Saya juga ya, berarti sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pipin dan Ibu ya dalam percakapan
percakapan kali ini, percakapan sama observasi. Dan ini tidak lupa saya juga ucapkan kepada Ibu dan juga Bu, telah menjadi juga di percakapan sekarang. Baik, pada kegiatan percakapan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Indah yang berkaitan dengan jalannya observasi kelas yang telah kami lakukan bersama-sama hari ini. Baik Ibu Indah, bagaimana perasaan Ibu Indah setelah melaksanakan kegiatan observasi kita kemarin Bu? Saya sangat biasa bisa berhasil belajar kembali karena aktivitas pembelajaran itu membuat murid pembelajarannya semakin meningkat kemudian kelas 2 juga itu sangat menarik saya mungkin kemarin karena beberapa kali mendengarkan video pembelajaran berupa terus ya direkam gitu itu mereka sangat senang berantusias sekali terus saya juga tapi saya agak sedikit grogi sih Bu karena mungkin baru ya baru dilihat ya opsinya sebelumnya kan belum pernah dilihat pembelajarannya jarang lah mungkin Saya senang ada groginya juga ya Bu ya. Iya. Ya Bu Indah seperti yang kemarin saya lihat, Ibu Indah sudah sangat baik melaksanakan pembelajaran pada saat partisipasi kita kemarin. Nah sekarang ada lagi yang ingin saya tanyakan Bu, apa harapan Ibu Indah dari percakapan kita kali ini? Percakapan kali ini harapan saya yang pertama saya ini ingin meningkatkan kompetensi pembelajaran, yang kedua saya ingin mengetahui kekurangan pembelajaran yang kemarin, yang ketiga saya ingin mendapat umpan balik dari pembelajaran yang kemarin. Jadi ya, dari harapan Ibu tadi mungkin kurang lebihnya Ibu ingin mendapat refleksi ya Bu ya, atau umpan balik dari pembelajaran Ibu kemarin agar kedepannya lebih baik ya Bu ya. Ibu Indah, apa yang Ibu Indah laksanakan kemarin, apakah sudah sesuai dengan rencana atau tujuan yang sudah ditentukan? Alhamdulillah pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya harapkan di kelas. Jadi sudah sesuai. Ya, baik. Nah dari pendapat Ibu tadi yang menyatakan sudah sesuai Bu ya dengan rencana dan tujuan yang Ibu Indah capai pada saat setelah observasi kita ya percakapan awal itu. Nah strategi yang Ibu rancang pada saat pra itu apakah sudah berjalan Bu dalam pembelajaran kita kemarin? Strategi pada awal pembelajaran itu kan saya kan ingin belajar kepada termasuk Jawa ya minta bantuan kepada Pak Andri, Bu Indri, Pak Hulman ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya sudah bisa menggunakan kelompok dari aplikasi Canva dan mulai bisa menggunakan infografis juga. Ini sudah ada peningkatan ya Bu dalam penggunaan teknologi yang baik. Nah dari yang tadi sudah Ibu sampaikan dalam pembelajaran selain strategi yang sudah dilaksana, apakah ada kendala Bu dari Ibu Indah yang hadapi sendiri dalam penggunaan teknologinya pada saat pembelajaran kemarin? Sudah tidak ada kendala untuk penggunaan IT. Awalnya saja mungkin karena belum terbiasa menggunakan infografis ya dan aplikasi Canva, jadi agak sedikit kesulitan dalam merancang media menggunakan pembelajaran tersebut ya. Dan merancang medianya itu agak sedikit kesulitan awalnya. Tapi sekarang sudah cukup bisa. Alhamdulillah. Baik Bu. Nah dalam pembelajaran Ibu juga Bu, tadi kan kendalanya udah sedikit teratasi Bu ya, tapi perlu dibiasakan ya Bu ya dalam pembelajaran agar kendala-kendala tersebut teratasi dengan baik. Apa tantangan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran kemarin Bu? Tantangannya itu mungkin kan yang pertama kan karakter kelas 2 itu kan anak-anak yang tidak duduk diam ya, anak-anak yang aktif ya, aktif bermain gitu. Nah saya itu tantangannya itu saya khawatir anak-anak itu tersandung oleh kabel ya. Kadang tuh kan maju ke depan ibu lagi apa gitu, saya lagi gitu ya. Ketakutnya itu tersandung ya. Nah yang keduanya itu tantangan itu saya itu harus belajar kembali dalam penggunaan Canva karena saya merasa agak sedikit kesulitannya bisa agar tidak apa sih namanya ketinggalan oleh zaman, jadi saya harus belajar kembali aplikasi tantangannya ya kelas. Jadi terus sekali juga sesuai juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bu ya, bahwasanya pendidikan itu harus berpegang teguh pada kodrat alam dan kodrat zaman yang tadi sudah paparkan. Kita tidak boleh ketinggalan dengan
zaman gitu ya Bu ya, seperti itu. Nah dari tantangan tadi Bu, apa yang akan Ibu Indah lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, selain itu, saya ingin mengikuti pelatihan seminar webinar yang bisa karena sekarang kan banyak pelatihan webinar online ya. Nah, saya akan mengikuti webinar tersebut yang berkaitan dengan teknologi yang terbaru. Saya tidak pribadi. Wah, bagus sekali Bu ya. Rencana Ibu untuk menghadapi tantangan itu mengikuti webinar ya Bu, seperti itu ya. Baik, nah, selain mengikuti webinar, barangkali ada apa namanya rencana atau rancangan lain untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi Bu? Masih sih bisa saya akan meminta bantuan seperti tadi rekan sejawat, apalagi saya rekan sejawatnya alhamdulillah ya di bidang teknologi itu ya, ada Pak Andi, Pak Hulman, Bu Indi, Yunita juga gitu ya. Maaf, jadi nanti kemungkinan saya akan meminta bantuan ke rekan sejawat lagi. Baik sekali Bu, jadi melakukan kolaborasi ya Bu ya, Iya, dengan kolaborasi. sejawat untuk sekaligus melengkapi ya Bu ya untuk dan meningkatkan kompetensi kita ya Bu ya dalam menggunakan teknologi. Iya. Nah, siapa yang akan membantu Ibu Bu dalam mengembangkan diri? Jadi kan ada dengan sejawat ya Bu, kemudian dengan apa namanya ikuti webinar gitu. Nah itu siapa ya Bu kira-kira yang akan membantu? Yang akan membantu saya ya kan memindahkan sejawat saya sejawat saya yang ada di situ saja, atau bisa jadi misalkan itu kan saya kan banyak teman budaya di luar kecamatan, jadi ada bantuan gitu kan kecamatan. Teman-teman saya juga sudah banyak yang mengikuti CDP ya, jadi saya juga ingin bisa minta bantuan dari sana. Jadi rekan sejawat di dalam kecamatan dan dari luar kecamatan. Sekali Bu, sekali rencana Ibu. Kemudian alhamdulillah yang dilakukan juga itu sangat bermanfaat ya Bu ya bagi peningkatan diri Ibu Indah pribadi maupun untuk murid-murid Ibu Indah ke depan. Saya doakan semoga rencana Ibu nanti berhasil dan tidak dalam depan. Menurut Bu Indah, rancangan atau pengembangan diri tadi kapan ya akan Ibu Indah lakukan? Secepatnya Bu, insya Allah ya, mulai dari bulan depan ya mungkin saya akan menyelesaikan, karena bulan-bulan sekarang saya lagi fokuskan anak membaca dulu ya Bu ya. Kebetulan alhamdulillah anak-anak banyak perubahan membacanya, dari yang tadinya lebih dari 10 belum belajar membaca, sekarang tinggal 7 anak lagi. Jadi saya mau menyelesaikan ini dulu, baru nanti awal bulan saya akan mengikuti program itu ya, webinar dan lain-lain. Jadi bertahap dulu satu-satu ya. Baik Bu, berarti mulai bulan depan ya? Iya, mulai bulan depan insya Allah. Bu, mudah-mudahan apa yang hendak Ibu Indah capai dapat terwujud Bu. Nah sekarang izinkan saya Bu ya sedikit memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan. Nah, kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran yang kita observasi bersama ya Bu ya, diawali dari kegiatan pendahuluan. Ibu sudah baik dalam membuka pembelajaran, alhamdulillah menyapa murid, Ibu sudah humble terhadap murid seperti itu. Kemudian Ibu sudah baik juga dengan membuka dengan berdoa, kemudian mengucapkan kepada murid itu ya. Dan ada juga yang 1, 2, 3 itu loh Bu Indah yang memberi semangat kepada murid itu ya, untuk 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian dalam kegiatan ini Ibu sudah baik melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan tadi Bu ya bantuan teknologi dengan video pembelajaran seperti itu. Dan ada gambar-gambar ya Bu tadi, ada gambar-gambar tahapan-tahapan dalam menyeberang jalan. Nah di sini tentunya sudah melakukan pembelajaran berdifferensiasi ya Bu ya. Ada kontennya, ada proses, kemudian ada hasil. Ada berupa audio ya Bu, ada juga visual dan kinestetik anak diminta ke depannya Bu mempraktekkan bagaimana cara menyeberang jalan yang baik seperti itu. Dalam mengerjakan LKPD pun murid sudah dilibatkan aktif dalam menempelkan tahapan-tahapan menyeberang jalan. Kemudian ada juga praktek ya Bu, praktek menyeberang jalan sesuai dengan 4P yang kemarin kita lihat dalam presentasi itu. Kemudian bisa mempresentasikan, berbagai sekali anak kelas 2 sudah bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya gitu.
dan tidak ada yang tidak mau ya Bu, Iya, alhamdulillah semuanya mau aktif. maju ke depan ya. Nah, untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan ke depannya Bu, ini menurut saya Bu ya, dalam kelompok walaupun memang sudah aktif, masih ada aja Bu ya beberapa anak yang kadang ngobrol, Iya. ada yang masih diem gitu sendiri mungkin karena namanya anak apa ya bukan kelas 2 kan, kalau di kelompok kan kadang senang, kadang ada yang diem karena kelompoknya nggak sama. Iya, kadang ya itu kalau di kelompok kendalanya seperti itu bisa. Kadang-kadang maunya sama ini, dan sama ini, walaupun udah dibentuk sama gurunya. Kadang-kadang seperti itu. Mungkin ada juga ini apa namanya untuk mengembalikan kesadaran agar proses kembali ke ibu bisa diselipkan dengan pembelajaran sosial emosional, mungkin nanti untuk kedepannya bisa dengan ada stop dan bisa seperti itu. Kemudian pada kegiatan penuntut juga menurut saya ini Bu sebaiknya menyimpulkan pembelajaran itu melibatkan murid dan pembelajarannya apa gitu, walaupun tidak berani untuk berpendapat tapi sama kemudian diminta juga untuk melakukan refleksi pembelajaran mungkin itu sedikit validasi ya. Semoga percakapan saya ini dapat meningkatkan kompetensi ibu ke depannya, dan nanti kita akan berjumpa lagi ya Bu ya di lain hari untuk melakukan kegiatan observasi kembali, merefleksikan sejauh mana peningkatan kompetensi ibu dari rencana pengembangan diri yang sudah dilakukan. Alhamdulillah, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Presiden Pipin untuk memberikan umpan balik dan tanggapannya terkait pengajarannya kegiatan pasca observasinya. Terima kasih banyak. Tadi sudah saya tanya langsung ya, maksudnya sudah berlangsungnya observasi bisa sebelumnya sudah juga pra observasi ya. Nah, itu ada rangkaian dari Indonesia untuk melakukan coaching. Jadi semuanya itu harapannya memang kembali lagi pada yang guru yang bersangkutan untuk meningkatkan kompetensi dirinya bagaimana gitu. Indonesia ini hanya memberikan pertanyaan selain teman. Jawabannya sih memang adanya ibu sendiri gitu. Dari percakapan tadi pas terlihat yang bisa memberikan pertanyaan itu untuk memancing refleksi dari apa yang sudah ibu lakukan di menyampaikan gitu kan, sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah ya dampak baik yang ibu bisa berikan juga sudah disambut dengan baik juga oleh ibu ya, dan memang dari situ akhirnya ibu juga terpacu kan untuk memberikan rencana pengembangan diri tadi ya, mengikuti webinar. Mudah-mudahan lancar Bu, mudah-mudahan diberi kemudahan dalam menjalankan tugas-tugasnya jadi guru. Ya kan? Amin. Ya makasih sama-sama ya Bu. Kita sama-sama belajar ya Bu. Kebetulan Ibu Nisa emang jagonya IT nih, makanya bisa belajar juga dari Ibu Nisa. Ibu juga mungkin udah bisa ya Bu ya, hanya mungkin jarang digunakan karena emang tantangannya begitu ya kelas 2 kelas kecil tuh khawatirnya kabel itu ditarik-tarik. Saya juga sama Bu ngajar kelas 2 kelas 2 dengan 42 siswa. Nah itu kan tantangannya belum pada bisa baca banyak ya, maksudnya peningkatan di semester awal tuh bisa memang PR-nya guru kelas 1-2 itu ya udah kelas 1 pengenalan huruf gitu kan, kelas 2 itu ya udah kebaca dulu, cari dulu. Tapi itu mudah-mudahan maksudnya tidak menghalangi kita untuk mengembangkan diri gitu. Memang fokus di pengajaran pada saat pagi hari gitu kan, nanti kita pengembangan diri bisa di siang hari atau sore hari atau bahkan malam hari gitu ya kan. Jadi belajar mah bisa kapan aja, di mana aja gitu kan.
kapanpun dimanapun dan dengan siapapun kita bisa baca. Apa ya apa ya kalau quote last quotes kata-kata terakhir dari saya sih bisa belajar bisa dari mana aja, bisa kapan saja dan bisa di mana saja seperti itu. Baik Melisa, seperti itu dan bagus Melisa melanjutkan nanti bisa apa namanya setelah ini nanti bisa ditanyakan bagaimana kelanjutan dari rencana ibu gitu kan tadi yang sudah ibu bisa sampaikan dulu ya. Semangat ibu. Masih banyak ya Putri ya, sama kayaknya yang rangkaian kegiatan penerapan pasca kita setelah kita lalui semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf yang sebesarnya. Bila seperti kali saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.